Hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 merupakan hari dan tanggal bersejarah bagi Yayasan Al-Ghifari dalam menjalankan roda organisasinya. Hari itu Ketua Pengurus Yayasan Al-Ghifari Dr. Haji Tom Maskun melantik 133 pegawai yang terdiri dari 73 jabatan pimpinan tinggi dan 60 jabatan pimpinan administrasi di lingkungan Yayasan Al-Ghifari. 60 jabatan pimpinan administrasi tersebut terbagi atas 21 jabatan pimpinan administrasi yayasan, 26 jabatan pimpinan administrasi pendidikan tinggi, dan 13 jabatan pimpinan administrasi pendidikan dasar. Pelantikan tersebut merupakan awal masa kepengurusan baru pegawai Yayasan Al-Ghifari masa bakti 2024 hingga 2028. Yang sebelumnya telah habis masa kepengurusan pada masa bakti 2020 hingga 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Sport Center Al-Ghifari Jalan Cisaranten, Kulon 140 Bandung dihadiri para pembina Yayasan Al-Ghifari. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Pembina Yayasan Bapak Haji Sali Iskandar, Wakil Pembina Dr. Haji Gunawan Undang, Pengawas Ibu Hajah Neti Nurjanati Budiningsih, Bapak Saipudin Jaya Rahmat, Bapak Cucu Ruhiatna Wijaya, Bapak Suwana dan Sekretaris Pengurus Bapak Dr. Haji Deden Suhendar dan Bendahara Bapak Haji Maslu serta para undangan lainnya. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Hajah Nurul Aini, Guru SD Plus Al-Ghifari dan dipandu pembawa acara Sifa Aulia, mahasiswa Universitas Al-Ghifari. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Nurul Aini, SPDI, kepadanya disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Usai membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan Yayasan Al-Ghifari tentang pengangkatan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan pimpinan administrasi di lingkungan Yayasan Al-Ghifari. Pembacaan SK pengangkatan jabatan pimpinan tinggi dan SK pengangkatan jabatan pimpinan administrasi di lingkungan Yayasan Al-Ghifari oleh Bapak Dr. Haji Deden Suhendar, Magister Sains selaku Sekretaris Yayasan Al-Ghifari, kepadanya disilahkan. Ketua Pengurus Yayasan Al-Ghifari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Pengurus Yayasan Al-Ghifari nomor 60 /9 KP /2 Romawi /2024 tentang pengangkatan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan pimpinan administratif di lingkungan Yayasan Al-Ghifari. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan kepada mereka diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan ada di Yayasan Al-Ghifari. Para pejabat yang diangkat diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengurus Yayasan Al-Ghifari. Keputusan ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 Februari 2024, Ketua Pengurus Dr. Thomas Gun MPD dicap dan ditandatangani. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Al-Ghifari, Ketua Pengawas Yayasan Al-Ghifari, dan Arsip. Lampiran keputusan Ketua Pengurus Yayasan Al-Ghifari nomor
60/KP/2 Romawi/2024. Yang pertama, jabatan pendidikan tinggi atau JPT. Usai pembacaan surat keputusan yayasan, acara dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan secara bergiliran yang dipandu Ketua Pengurus Yayasan Al-Ghifari, Bapak Dr. Haji Tom Maskun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara inti kita pada hari ini, yaitu pelantikan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan pimpinan administrasi di lingkungan Yayasan Al-Ghifari. Dan juga tentunya perlu diketahui bahwa prosesi pelantikan ini akan dibagi menjadi 5 sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudara dilantik, mohon dijawab terlebih dahulu secara bersama-sama tentang kondisi dan kesediaan saudara saat ini untuk dilantik menjadi pejabat pimpinan tinggi pada tingkat Yayasan Al-Ghifari dengan menjawab ya atau tidak. Apakah saat ini saudara-saudara dalam keadaan sehat lahir dan batin? Apakah saat ini saudara-saudara siap dan bersedia menjadi pejabat pimpinan tinggi pada tingkat Yayasan Al-Ghifari? Alhamdulillah, karena saudara-saudara siap dan bersedia menjadi pejabat pimpinan tinggi pada tingkat Yayasan Al-Ghifari sebagaimana telah saudara-saudara sebutkan, maka dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi tingkat Yayasan Al-Ghifari. Yang selanjutnya mohon saudara-saudara membacakan sumpah jabatan sebagaimana keyakinan saudara sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Dengan memohon ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya bersedia menjadi pejabat pimpinan tinggi pada tingkat Yayasan Al-Ghifari masa bakti 2024-2028
sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sepenuh hati, dan akan melaksanakan amanah tersebut dengan segenap kemampuan yang saya miliki untuk memajukan Yayasan Al-Ghifari berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan apabila di kemudian hari saya lalai, melanggar peraturan, dan atau dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka saya bertanggung jawab dan siap mengundurkan diri dan atau diberhentikan. Demikian sumpah jabatan saya nyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Terima kasih saudara-saudara sudah membacakan sumpah jabatan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan pertolongan kepada saudara-saudara dalam mengemban amanah sebagai pejabat pimpinan tinggi pada tingkat Yayasan Al-Ghifari masa bakti 2024-2028. Selesai pelaksanaan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan pidato Ketua Pengurus Yayasan Bapak Dr. Haji Tom Maskun. Bapak Ibu semua, pembina, pengawas, rekan-rekan pengurus dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan ini, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal, karena tidak perlu banyak. Saya hanya menegaskan bagaimana barusan kita saksikan bersama kawan-kawan sudah menyatakan sumpah jabatan. Proses pelantikan hari ini adalah proses bagaimana akan memulai menutup masa jabatan yang lama bagi kawan-kawan semua dan memulai jabatan yang baru dengan tugas dan tanggung jawab yang beban dengan Al-Ghifari. Hal ini ada beberapa hal yang mudah-mudahan menjadi catatan-catatan dan menjadikan bagian tanggung jawab kita ke depan. Pertama, ini
ini adalah amanah diberikan oleh Yayasan Al-Ghifari kepada saudara-saudara semua, bukan semata-mata hanya status sosial sebagai reward di sebuah prestasi atau sebagai jenjang kepangkatan Al-Ghifari, bukan. Tapi di sini adalah bagaimana kita akan mengemban Yayasan Al-Ghifari untuk memajukan Al-Ghifari dari sekarang sampai ke depan, khususnya selama masa jabatan. Itu saya ingin tegaskan itu. Ya. Termasuk bagaimana saat ini adalah para guru juga bisa menyaksikan dan mendengarkan bagaimana janji jabatan, sumpah jabatan kawan-kawan semua. Kami semata-mata berharap sumpah jabatan bukan hanya ungkapan lisan, tapi sumpah jabatan adalah kita laksanakan bagaimana kita tanggung jawab di Yayasan Al-Ghifari. Apalah artinya seremoni, apalah artinya sebuah administratif, apalah artinya sebuah ungkapan lisan manakala pembuktiannya tidak dapat nampak sebagai tanggung jawab kita di Al-Ghifari. Itu yang saya tegaskan. Ya, jadi saya ingin berulang-ulang tegaskan ini. Apa yang menjadi tanggung jawab kita semua, kawan-kawan semua, karena ini adalah jabatan pimpinan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi. Saya ingin tegaskan berulang-ulang, dan sudah saya sampaikan pada 7 tahun yang lalu, pahami dan laksanakan standar manajemen pendidikan. Itu, pahami dan laksanakan standar manajemen pendidikan. Karena kita tugas dalam tataran manajemen mengelola pendidikan yang ada di Al-Ghifari, mulai pendidikan dasar menengah termasuk pendidikan tinggi. Itu kuncinya. Laksanakan dengan baik. Apa yang menjadi prioritas di Al-Ghifari saat ini? Kalau kita berbicara manajemen, kita ada 7 manajemen pendidikan. Apa yang prioritas di tahun pertama kawan-kawan melaksanakan tugas? Pertama adalah manajemen peserta didik. Yang kedua adalah manajemen keuangan. Yang ketiga adalah manajemen akademik atau proses belajar mengajar kualitas hidup. Itu dulu. Sengaja saya gas dulu di awal sambutan ini. Pertama rasa kangen, saya juga udah lama ketemu kawan-kawan. Yang kedua ada bonus di akhir akan saya sampaikan bahwa ada perubahan sebenarnya itu. Istilah kami pakai strategi Kopassus. Kalau udah kenceng-kenceng pasti dikasih daging ayam. Ya kalau udah kenceng di awal target, insya Allah 1 Maret doakan oleh semua supaya lancar. Kita akan sekecil apapun, sedikit apapun ada peningkatan kesejahteraan bagi kita semua. Jadilah motivasi itu semua, jadi semangat semua, jalin kebersamaan. Al-Ghifari ini selalu saya sampaikan, Al-Ghifari satu, bukan hanya slogan, tapi bagaimana kita menjadi satu kesatuan kekuatan untuk kesejahteraan kita semua, bagaimana kita melakukan tugas dengan sebaik-baiknya di lingkungan wilayah tugas masing-masing. Bapak Ibu semua, Bapak Guru maupun karyawan yang hadir, Bapak Ibu semua yang baru dilantik, saya pribadi dan pengurus saya menyampaikan selamat bertugas, selamat mengemban amanah, selamat. Semuanya adalah proses organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan Al-Ghifari, tidak perlu diperdebatkan dan dengan proses segera pimpinan unit masing-masing hari Senin laksanakan sertijab. Ini instruksi. Hari Senin semua unit garapan lakukan serah terima jabatan, terutama yang ada pergantian. Yang tidak ada laksanakan dengan baik sesuai dengan target-target yang barusan saya sampaikan. Intinya segera pimpinan masing-masing melakukan rapat teknis, tindak lanjut, terutama nanti bagaimana peralihan atau mungkin juga ada kepemimpinan tetap bisa berjalan dengan baik. Lakukan fungsi organisasi Al-Ghifari dengan baik, tidak perlu ada masa kesenjangan atau masa gradasi peralihan ini, lakukan dengan sebaik-baiknya supaya organisasi tetap berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai pidato Ketua Pengurus Yayasan, acara dilanjutkan dengan pidato dari Ketua Pembina Yayasan Al-Ghifari, Bapak Haji Sali Iskandar. Simkuring kalan asmana pembina, kahiji ngahaturkeun nuhun ka pengurus yayasan, terutama ka Haji Tom, Ai Deden, berikut bendahara anu peguh tangkuh ngalaksanakeun kegiatan baik fisik maupun non fisik tiasa katingali. Urang doakeun anjeunna sakali deui tanggal 14 teh aya acara urang cing atuh nu aya Cianjur mah teu kudu bejaan, kudu inget kumaneh
baralik kurang di Cianjur kilah kita kira-kira gitu kondisikan sesuai kemampuan masing-masing. Anu kadua ngaturkeun nuhun ka para pendiri pembina anu salami ieu terus ngalaksanakeun kegiatan ieu. Anu paling penting ngabilujengkeun ka para pimpinan anu terus dilantik simkuring hoyong namihan bahwa Universitas Al-Ghifari Pak Prof Didin Muhafidin itu gaduh tugas, tidak tahu bagaimana caranya, pokoknya harus ada pasca sarjana 2 prodi. Itu tantangan, dan kemampuan itu sudah diserahkan oleh yayasan yang membuat prodi itu adalah kewenangan pimpinan PTS. Kita tegaskan hari ini, silahkan untuk diatur bagaimana caranya. Dan juga 1 prodi, karena universitas itu harus 10. Kalau STIMIK bergabung berintegrasi dengan universitas baru 9. Itu harus 10, jadi nambah 1 prodi S1 atau profesi, dan 2 adalah untuk pascasarjana. Kemudian kepada para direktur, tidak ada istilah kata dibuang, tidak ada kerjaan, justru Anda yang akan kita tugaskan. Sudah waktunya Al-Ghifari punya TK 1 lagi, SD 1 lagi, SMA 1 lagi, SMK 1 lagi. Tidak ada urusan. Katanya susah mencari tanah, enggak juga. Nagreg ada 1 hektar kalau Allah menentukan. Jangan mengatakan susah dan mudah kalau sebelum dilakukan. Itu penting. Jangan merasa susah dan merasa gampang, lakukan aja. Seperti proses Bapak Ibu silih taksir, kawin, kemudian tidur, kemudian hamil, kan sama. Teu aya nu borojo langsung janggotan kan. Proses Allah sudah memberikan. Maka saya senang dengan Haji Tom ini karena dia berani gitu dan mencari. Saya juga sama, berani dan mencari. Sudah waktunya Al-Ghifari itu sudah 29 tahun ke sekarang mau ke 30. Di Ciamis ada, di Garut ada, di Bandung Barat oge aya, di mana saja, di kota Bandung juga ada. Banyak orang yang akan mewakafkan tanah, tergantung niat dan keikhlasan kita. Kenapa bohong? Enggak. Proses saya, Kang Cucuk, kemudian Kang Tom, Kang Deden, semua termasuk pembina semuanya cuma 1 minggu selesai wakaf. Gak ada yang susah kalau Allah sudah menakdirkan. Karena waktu itu kalau tidak ada tanah 1 hektar, apa yang terjadi? Menurut ketentuan kementerian bahwa yang PTS yang tidak punya lahan maka tidak terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi sama saja tidak bisa mengeluarkan ijazah, sama saja tidak mengadakan perkuliahan. Dan saya sudah sampaikan ke Prof Didin, hati-hati, harus taat ajas. Saya sekarang sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan di ABP Pusat dan mantan 4 kali pengurus, 5 kali pengurus, banyak keluhan saya. Ikut menyelesaikan karena sebagian teman-teman melanggar aturan yang oleh pemerintah itu diberhentikan. Ini jangan sampai kita melakukan itu. Dan sebagai STIMIK mohon waktu. Sekarang ini mudah-mudahan nanti diatur oleh ketua yayasan. Setelah migrasi penyatuan maka akan berubah. Tapi sekarang sesuai ketentuan pemerintah tidak boleh disatukan dulu kalau belum SK keluar dari kementerian. Itu kita tata aja. Kalau disatukan nanti kena teguran, dianggap melanggar aturan. Untuk direktur saya utamakan, direktur ini tidak ada pikiran untuk saya ini harus berjuang apa. Makanya saya minta waktu rapat pimpinan itu membuat job kira-kira seperti apa supaya mereka itu tugasnya apa. Bukan hanya direktur mendengarkan data, bukan itu pekerjaan, tapi berikan pencerahan sebagai orang kedua dari yayasan adalah sebagai tim think tank dari yayasan. Gak bisa. Tadi dikatakan oleh ketua yayasan, memang betul
bahwa sekarang saya wajibkan setiap orang harus membawa siswa minimal 5 orang. Kalau 5 orang bisa hidup untuk 1 tahun. Tidak usah banyak-banyak. Kalau SD ada 50 kali 5 250, padahal butuh kurang lebih 140. Tidak dibebankan kepada ketua PSB, tidak dibebankan kepada ketua PMB, tapi semua adalah bergerak. Saya cek hari ini SD hampir 80, TK masih sekian, SMP sekian, SD sekian, STIMIK sekian, Unpari sekian, masih jauh betul apa yang disampaikan oleh Haji Tom. Di mana tanggung jawab? Tidak ada istilah sudah bekerja, nggak ada. Tapi kita bersama-sama. Tidak ada istilah abi mah datos di damel, nggak ada. Dan tidak ada istilah orang itu dirotasi di ini ada sesuatu yang barisan sakit hati, nggak ada di dunia ini. Barisan sakit hati mungkin apa gitu, kita nggak ada. Orang maju sekarang ini bukan sendirian tapi kolaborasi, kerjasama. Hari ini nggak ada. Saya sering orang mengatakan kumaha Kang Sali enangan wakaf duka teuing teu apa. Nu penting aya we. Kumaha nyieun sakola der we, kumaha der we gitulah. Nu penting. Karena saya lakukan bukan apa itu kira-kira perencana tinggi itu enggak. Biasa-biasa. Dulu kami yang di depan ini adalah rumah. Tidak ada apa-apa. Garasi rumah. Tapi atas izin Allah bersama-sama kompak naik dan sampai sekarang nggak ada istilah dipikirkan dulu enggak lah. Nah kepada kami sudah aki-aki. Saya hari ini adalah 62 tahun aki-aki. Di antara ini saya paling tua di antara ini. Iya kan? Akhirnya guys 5 incu nage. Jadi hari ini tapi katingali dah soca sarjan teu awasi sigana eta mah inung barudak tah hadir. Ya duka ting rek nyamper ke undangan merendah aya undangan ti dieu. Nah, jadi saya sekali lagi minta tidak ada betul kata Kang Tom setijab serah terima eueuh nu belik eueuh ngakukeun zaman kuring mah anu bahkan aya kursi ge umum ditinggalkeun ka batur naon hirup kitu geus nyeun sorangan atulah kapusing-pusing gitu. Tong kasih nira anu nya aku gitu. Bener enggak? Iya. Gak ada di kita ini. Saya berpikir sudah waktunya kita punya sekolah di luar ini. Itu adalah urusan pembina, pengurus dan direktur. Pimpinan unit konsen semua. Kalau teman-teman jadi direktur yang seloba itu gimana? Direktur aset yang nyangan aset dong kemana? Direktur itu apa? Dasar menengah ya cari dong kita bikin. Saya punya pengalaman bisa mendirikan 3 yayasan, nggak ada masalah. Cincai aja, nggak ada masalah. Karena apa konsen tadi? Bukan apa yang dicari, tapi apa yang diberikan. Saya tanya, punya uang 50.000, dibikin 30.000, sesana sabaraha? 30.000, benar? Duit 50.000 dibikin 30.000 sesana sabaraha? Hah? Kok beda jawabannya? Aya nu 20 jeung 30. Anu bener 30. Sabab nu dibikin nu bermanfaat 30 kali 700 sabaraha? Itulah konsep yang saya lakukan. Kita serahkan, berikan ini rumah, ayo pakai ini itu silahkan. Gak ada. Jadi kepada para pimpinan saya menguatkan, hari ini Anda itu adalah ditunjuk oleh Allah pilihan. Tidak ada baper-baperan, tidak ada nangis-nangisan, nggak ada ngapain nangis naon daun. Hanya perasaan buanglah jauh-jauh yang itu. Rasional saja. Kemarin diangkat jadi kepala sekolah, dirubah sekarang ganti. Kebaikan yang kemarin tularkan kepada yang mengganti. Terus oke anu masih terus ya dilanjutkan. Bisa jadi tidak ada pengganti, bisa jadi percaya kadinya. Bisa jadi. Tapi jangan dibicarakan gawe nu aya tadi kan. Enggak usah dibicarakan.
Betul, manajemen keuangan, manajemen siswa. Jadi sekarang 419 karyawan TBTR teh Yani. Bagian kepegawaian teh Oi, sabaraha? 419. Oh, 459. Lamun kali 5 wae geus 2000 leuwih sakabehna. Cing atuh tulunjuk teh sing payu, sing nepi, kudu komunikasi jeung batur, kudu silaturahmi jeung batur. Jangan merasa hebat sendiri. Ayo komunikasi. Ayo bekerja. Nah, jadi sekali lagi hari ini saya gembira dengan seluruh Dewan Pembina, seluruh yayasan, bahwa saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, akang cece itu adalah yang dipilih oleh Allah, dan insya Allah akan bekerja dengan baik. Tidak ada lagi jam 8 asup, setengah 8 karek asup. Anu alus mah jam 8 target, jam 8 kurang 5 menit beta asup teh. Saban 5 menit kali 700 kali lipat. Jam 8 waktu digawe keluar jam 4 mah eta mah naon biasa lah, teu berprestasi. Anu berprestasi mah jam 8 kurang 5 menit jeung jam 4 leuwih 5 menit aya anu berprestasi. Sok coba. Keprok ragu-ragu keprok atunya kunaon. Keprok-keprok wae mending ragu-ragu. Bisa anu kasinggung tong kasinggung ayeuna udah bener gitu. Lain ieu mah jam 4 waktu digawe setengah 4 aroba alasan. Terus ayeuna komputer atau laptop kira-kira teu dipake mah tong ditempo. Ger nempoan nu catur naon maksudna? Nempoan film Simamora nah naonna? Kon nyebut Simamora apa lalaki mah komo. Nah, jadi sekali deui pakai sesuai dengan mekanismenya. Kalau ada yang seperti itu nanti laporkan ke Pak Tom, ke Pak Deden, ke Pak Maslu, berikan tindakan orang begitu. Berarti tidak produktif. Nah, dan pimpinan harus mau terjun ke bawah. Aprak sekolah-sekolah teh lamotan gitulah. Kulipret maksudna teh. Ieu nerangkeun. Lain saukur kitu nyieun ayeuna naon YouTube sing loba YouTube. Loba mana urang jeung di dinya YouTube. Cok buka. Hah? Kamari geus nyieun YouTube sapoe 3. Si Jujun katenggelan, mana maneh Jun cicing wae. Oh, wah Jun. Urang mah geus nyieun deui wae karena meuli alatna Jun. Ulah elek ku urang ku aki-aki. Jadi nyieun YouTube mau disebarkeun. Nah, jadi sok ayeuna mah bae bade leaflet, bade nyieun segede panto, leaflet, segede gunung terserah. Nu penting nyampe pesan itu. Jadi tidak ada lagi sekarang saling oh da abi mah senior Kang di SD, di SMP, di nepi enggak ada. Senior-senior yang itu bekerja sama yuk bareng-bareng. Dan harus mau komunikasi penting kepada pimpinan, terutama kepada yayasan. Mau komunikasi, jangan membuat sesuatu geus jadi karek laporan eta mah lain laporan maksa nu kitu mah. Kuduna mah sebelum keputusan itu disampaikan kepada pengurus. Pengurus baru. Mau ada KIP-nya, mau ada beasiswanya, mau ada keringanan di TK, SD, SMP, sampaikan kepada yayasan supaya yayasan bisa menghitung. Oh sekian, oh tidak bisa. Ada satu masalah, saya dapat laporan benar atau tidak, Pak Tom dicek. Kita itu kuota lebih banyak oleh putra putri kita kan, kuota gratis itu. Putra putri kita kan tidak selalu bayar, pendapatan lumayan berkurang, tapi tidak merasa rugi karena itu adalah fasilitas. Jangan mengatakan naik gaji hari budak dikurangan sekolah nanti mayar dia naik gaji. So, ayah di dia kan sekolah nuka TK, nuka SD, nuka SMP dikurangan biaya nanti mun batur mah bayar 600.000, ieu bayar ngesaukut 300, nah 200 itu naik gaji ngaranna. Lamun mayar kumaha. Jadi harus ada imbal balik. Saya kira itu Bapak Ibu, saya geus capek cerita tadi ngadaguan ieu. Mereka dibuka harudang teh teu kuat. Tadi kesakeun tapi pakai dia menghormati. Teu make dasi teh poho deui geus kolot mah. Keun bae lah, nu penting mah aya we gitu. Kopiah aya dina mobil pake, efek teh bener mun bisi make kopiah nu aya pasangkeun aya alhamdulillah. Tak kitu panginten sakali deui nganuturkeun nuhun ka pembina, ka pengawas, ka pengurus.
Muga-muga kasadayana oge nu dilantik aya tinggawitan pimpinan perguruan tinggi, rektor, wakil rektor, para pejabat, terus kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para pejabat kahanap, logika di yayasan. Yayasan harus solid, tetap di kita kompak. Mudah-mudahan Allah masihan ridho sareng bekah kanggo urang sadayana. Urang doa ka nu makawasa, mudah-mudahan sepuh urang nuntos kantukeun urang dipaparina nikmat kubur, diapunten sagabi dosana. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhu kama rabbil sugiro. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Oke, dulu-dulu urang boh guru, dosen, karyawan, oke marurang kalih anu kenging musibah teu damang, muga-muga ku Allah teh didamangkeun. Sakitu nu tiasa kapihatur saninten buah saninten di parapatan, apunten samudaya klepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai penyampaikan pidatonya, segenap pengurus dan pegawai menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran Kang Sali. Hari itu beliau genap berusia 62 tahun. Perayaan ulang tahun ke-62 tahun tersebut disambut meriah dan ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa tulus hati. Usai perayaan hari ulang tahun sang founding father Yayasan Al Ghifari, di penghujung acara dilaksanakan musafahah dan foto bersama.